Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikannya yang terus-menerus kita rasakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Setelah lagi 1 minggu di dalam setiap aktivitas, pekerjaan, ataupun apapun yang kita telah lakukan, Allah sudah melindungi dan memberkati kita. Kita boleh tiba pada saat ini untuk kembali mendengarkan ataupun mempelajari bersama ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan kita telah memasuki pelajaran yang kedua dengan tema sebuah momen takdir. Untuk itu, untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 14 dan 15. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Saudaraku, pekan ini secara khusus kita akan mendalami 2 penuaian yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Itu adalah penuaian gandum emas yang dikumpulkan ke dalam lumbung Allah dan penuaian anggur berdarah yang dikilang dalam kilangan anggur murkanya. Apa maksud dari 2 penuaian ini? Ada sekelompok orang yang akan tetap setia kepada Tuhan dalam pertentangan terakhir sejarah kita ataupun sejarah manusia, seperti yang terlihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Lebih khusus lagi, mereka dipanggil untuk membagikan dan menjalankan pekabaran khusus. Apakah pekabaran khusus tersebut? Kita boleh temukan di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Dan Allah akan melaksanakan penghakimannya sesuai dengan penerimaan atau penolakan pekabaran itu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Di seluruh kitab suci, Allah menggunakan lambang penuaian untuk menggambarkan selesainya pekerjaan rahmat Allah di dalam jiwa. Dan kita akan mempelajari bersama-sama, ataupun kita akan mengulangi kembali pelajaran kita sepanjang minggu ini. Kenapa harus ada tuaian, dan siapakah yang termasuk di dalam masing-masing tuaian yang dijelaskan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ini? Hasil penghakiman tergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Apakah kita akan memperoleh kehidupan? Atau di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20 itu adalah gandum emas yang dikumpulkan dalam lumbung Allah, atau mati yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20 adalah penuaian anggur berdarah. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita tidak bisa untuk memilih berada di tengah-tengah, tetapi kita harus memilih apakah kehidupan atau kematian. Dan keputusan itu tergantung pada saat ini. Kita akan melihat bersama-sama saatnya memutuskan. Ada 3 pekabaran kosmik, sebuah momen takdir, menganalisa keputusan, anak manusia, penghakiman surgawi, dan hasil keputusan. Ada tuaian, takdir orang benar, dan buah anggur, takdir orang jahat. Mari kita lihat pembahasannya satu persatu. Sebuah momen takdir. Matius 24 ayat 14 mengatakan, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Saudaraku, Yesus menubuatkan bahwa setiap orang di bumi akan mendengar tentang Injil ketika dia datang kembali. Injil yang seperti apa? Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Setiap orang harus memilih antara ajaran palsu Babel atau kebenaran yang akan dipertahankan oleh umat yang sisa, yang setia kepada Tuhan. Yesus berjanji bahwa Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menemukan penggenapan terakhirnya dalam pekabaran akhir zaman Kristus di dalam Wahyu 14 ayat 6, yang berkata bahwa Injil akan diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan setelah itu Yesus berkata bahwa Dia akan datang segera. Dan kita, saudara dan saya, yang hidup pada saat ini, kita harus memilih apakah kita berada pada ajaran yang benar sesuai dengan firman, atau ajaran palsu yang berbeda dengan ajaran firman Tuhan. Kita harus mengetahui bahwa setiap orang harus memilih antara tanda musuh atau disimbolkan dengan binatang atau meterai Allah yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 dan Markus 8 ayat 35. Tentunya setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan oleh pilihan-pilihan kita,
Bahkan dalam apa yang disebut hal-hal kecil, kita membuat pilihan berpihak atau melawan Yesus. Di dalam kehidupan kita, mulai kita bangun sampai kita tidur lagi pada hari tersebut, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kita mau ada di dalam Tuhan, melakukan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan firman-Nya, atau kita melakukan hal yang sebaliknya. Kapan kita harus mengambil keputusan? Sekarang saatnya. Keputusan akhir kita akan bergantung pada apa yang kita pilih hari ini. Karena kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 14, ini merupakan pekabaran belas kasihan Yesus yang terakhir kepada dunia yang jatuh dan memberontak, yang telah selama sekitar 6.000 tahun tenggelam dalam dosa dan kejahatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita memilih untuk ada di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kita berada dalam ajaran-ajaran yang sehat, sesuai dengan firman Tuhan, bukan ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi semuanya itu tergantung kepada pilihan-pilihan kita. Apakah pilihan kita pada hari ini? Mari kita jawab di dalam hati kita. Anak manusia. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 27 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus menekankan sifat manusiawinya dengan menggunakan ungkapan anak manusia ketika berbicara tentang penderitaan dan misinya untuk menyelamatkan semua orang. Dialah satu-satunya sumber pengampunan dosa dan keselamatan. Dan kita tahu bersama cerita mengenai kehidupan Yesus di dunia ini. Dia melakukan segala hal untuk manusia, bahkan dia rela mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Dia menghendaki supaya semua orang dapat diselamatkan, dan dia adalah sumber pengampunan dosa dan sumber keselamatan kita. Dan Yesus berjalan di bumi ini sebagai manusia. Dia menyembuhkan orang sakit, dia dicobai seperti kita, dan dia mengalami pencobaan yang sama. Kita dapat yakin bahwa dia memahami kita. Dia memenuhi syarat untuk menilai keputusan kita. Dan apabila kita dicobai, kita mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, Yesus adalah patokannya, karena dia pernah mengalami akan peristiwa-peristiwa seperti yang kita alami saat ini, bahkan lebih daripada yang kita hadapi, kita gumuli. Tetapi dia memperoleh kemenangan, dan dia ialah anak manusia, memberikan kepastian kemenangan kepada kita apabila kita ada di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sebagaimana Yesus datang ke dunia, misinya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dia mati dan bangkit, dan ia naik ke sorga. Demikian pula anak manusia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, umat-umatnya yang setia kepadanya, ketika dia datang pada kali yang kedua. Yesus menggunakan ungkapan yang sama untuk merujuk pada kedatangannya yang kedua. Begitu semua orang membuat keputusan mereka di akhir zaman, Yesus ini akan kembali. Jangan pernah kita melupakan akan hal ini. Apapun yang kita sementara lakukan di dunia ini, kita harus ingat, kita harus terus pikirkan, ada di dalam pikiran kita bahwa Yesus akan datang kembali. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, dan klimaksnya manakala ia datang kembali menjemput saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidakkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas janjinya ini berlaku di dalam kehidupan kita? Penghakiman surgawi. Daniel 7:13 mengatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Yohanes melihat Yesus duduk di atas awan dengan sabit di tangannya, menunggu perintah untuk pergi. Yohanes tidak melihat Yesus datang ke bumi pada saat itu. Kedatangan kedua terjadi ketika Yesus diperintahkan, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah. Dan Wahyu 14:14 ini sejajar dengan Daniel 7:13. Keduanya menggambarkan penghakiman Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah penghakiman berakhir, setiap kasus akan diselesaikan. Karakter Allah akan dibenarkan di hadapan semesta, dan Yesus akan kembali untuk membawa orang-orang yang ditebus bersamanya. Penghakiman mengungkapkan di hadapan seluruh alam semesta bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Penghakiman ini tidak hanya membela orang-orang kudus, tetapi juga karakter Allah sendiri terhadap tuduhan palsu iblis. Penghakiman bagi umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan ini bukanlah kabar menakutkan, kabar duka cita, tetapi justru sebaliknya, ini merupakan kabar sukacita, karena hakim dan pembela kita adalah anak
Allah, yakni Yesus Kristus, yang akan membela kita dan yang akan memutuskan nasib umat-umat yang setia kepadanya. Jadi kita bersuka cita terhadap penghakiman ini, karena Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia yang akan terus bersama-sama dengan kita. Dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dia akan membuktikan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang setia kepadanya, yang layak untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Takdir orang benar. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 15 mengatakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Sebelum penuaian, Yesus mengganti mahkota durinya dengan mahkota emas. Itu bukanlah mahkota raja, tetapi mahkota pemenang. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya menggunakan kata Stepanos. Ketika seorang atlet menang dalam perlombaan, dia akan diberikan sebuah Stepanos, atau mahkota kehormatan, kemuliaan, kemenangan. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kita ini adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan dianugerahkan mahkota pemenang, yakni kehormatan, kemuliaan, dan kemenangan. Yesus akan menuai tuaian dan memberi kita mahkota pemenang. Bagaimana supaya kita dapat menang? Gandum harus sudah bertumbuh dan matang agar dapat dipanen. Pematangan biji berwarna keemasan mewakili semua orang yang diubahkan oleh kasih karunia, dimotivasi oleh kasih, dan menjalani kehidupan yang patuh pada kemuliaan nama Kristus. Hati mereka menyatu dengan hati Kristus, dan apa yang mereka inginkan adalah juga keinginan Kristus. Kita harus ada di dalam Tuhan, menjadi sama seperti dengan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dan ini bukan dengan usaha-usaha kita sendiri, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita juga harus diubah dalam kekudusan setiap hari oleh Dia yang mengasihi kita dan telah menang. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia akan melihat karakter kita. Itulah sebabnya karakter atau tabiat kita harus dibentuk ketika kita hidup di dunia ini. Bagaimanakah dengan nasib orang jahat? Wahyu 14 ayat 18 mengatakan, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Orang benar atau tuaian atau gandum emas bertumbuh dalam kesucian, dan orang jahat yang diibaratkan dengan buah anggur akan bertumbuh dalam kejahatan. Di dalam Wahyu pasal 14 ini, kedua tuaian sudah masak sepenuhnya. Dengan kata lain, tinggal dipanen, dan apakah ini akan digunakan ataupun akan dibuang. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 18, sana dikatakan, dan seorang malaikat lain datang dari Mezbah, ia berkuasa atas api. Inilah malaikat yang akan memerintahkan api pada penghakiman terakhir Allah. Tuaian telah masak, dosa telah mencapai batasannya, pemberontakan telah melewati batas belas kasihan Allah. Seburuk dan seburuk apapun keadaannya, itu akan menjadi lebih buruk sebelum semuanya berakhir. Setelah setiap orang membuat keputusan mereka pada akhir zaman, mereka akan disucikan atau ditolak menurut keputusan mereka. Jadi segala sesuatu bermain di dalam pilihan. Segala sesuatu bermain di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Allah menghargai setiap keputusan-keputusan kita. Apabila kita setia kepadanya, mengasihi Dia, maka kita akan diselamatkan. Tetapi sebaliknya, apabila kita memutuskan untuk terus-menerus menolak akan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kebinasaan. Perbedaan antara orang benar dan orang jahat akan sangat mengesankan dan jelas. Perkataan dan perilaku mereka akan bersaksi tentang keputusan mereka. Keputusan akhir kita akan dibangun di atas keputusan yang kita buat setiap hari. Pada akhirnya segala sesuatu tergantung dari pilihan-pilihan kita. Umat Allah menyatakan gambaran kasih karunia, belas kasihan, murah hati dan kasihnya di hadapan alam semesta. Anak-anak si jahat mengungkapkan keserakahan, nafsu, kecemburuan, dan kebencian. Karakter Yesus dinyatakan dalam satu kelompok dan karakter iblis dalam kelompok lainnya. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi kita? Mungkin sulit untuk memahami bagaimana Yesus akan menghasilkan tuaian akhir dalam kehidupan kita yang sudah tercemar oleh dosa. Namun itu semua dicapai oleh kasih karunia melalui iman. Dan sekalipun kita selamanya dan hanya diselamatkan oleh kebenaran Yesus yang diisapkan, dikreditkan bagi kita oleh kasih karunia melalui iman, kita menerima kuasa yang menyucikan dalam kehidupan kita juga. Dan setiap hari kita bertumbuh dalam perjalanan rohani kita bersama Dia.
Mari kita terus ada di dalam Tuhan, menerima kasih karunia yang Ia berikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena ada kabar baik yang luar biasa, Yesus akan menyempurnakan apa yang Dia telah mulaikan dalam kehidupan umatnya. Dialah perintis dan penyempurna iman kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ada di dalam Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kami memperoleh keselamatan yang Tuhan telah janjikan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.